Lagi-lagi, Oda Sensei memberikan misteri baru di chapter kali ini. Ya, tipikal lah, satu chapter, satu misteri. Anjay, bukan misteri, malah nambah yang baru yang aduh kebiasaan dari Oda Sensei banget. Terutama yang paling misterius adalah siapakah ayah dari Kolon. Nah, gak cuma di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1135. Dan seperti biasa, karena ini video review, jadi kita akan bahas dengan sangat dalam sekali mulai dari breakdown, analisis, prediksi, teori di satu dari video ini. Jadi buat kalian yang berharap kalau ini cuma membacakan ulang isi chapter, mungkin kalian bisa langsung baca sendiri untuk manganya atau bahkan bisa mampir ke channel-channel nakama yang lain karena di sini kita akan membahasnya dengan lebih rinci. Dan chapter ini juga harusnya rilisnya itu di tahun depan alias di awal minggu pertama dari tahun 2025, tetapi ya tradisi kita lah di akhir tahun kalau kita akan mendapatkan early release untuk chapternya. Dan inilah dia untuk chapter 1135. Makanya pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena sudah gak masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan buat para players baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, judul untuk chapter kali ini adalah Friendship of Cups atau mungkin ditulisnya sebagai Camaraderie Cups yang biar lebih friendly aja nih untuk kata-katanya yang artinya sama saja. Dan cover story sendiri pun lanjutan dari terakhir ketika Tama yang diculik oleh Holdem di sini pun, tetapi Tama berhasil menendang Holdem dengan judul cover story yaitu Aku Lebih Kuat Dari Sebelumnya. Yang anjay nih, Tama sudah menjadi the real Kunoichi. Ya mungkin waktu itu saja jika diadu Holdem pasti menang lah, nggak mungkin Tama bocah bisa mengalahkan sosok seperti itu. Tetapi jangan lupa ada Yamato juga di sana yang dapat dengan mudah mengalahkan Holdem tersebut. Dan kita masuk ke isi chapter dimulai dari Owl Library di mana Bonnie dan Chopper yang sedang membaca buku yang sudah sangat raksasa sekali dari bentukannya yang lagi-lagi pasti susah dong untuk dibacanya. Tapi yang mencurigakannya adalah itu buku pakai bahasa apa ya? Karena biasanya tertulis dalam bahasa Latin, tapi kok buku ini bentukan tulisannya atau teksnya cukup berbeda. Apakah itu buku poneglyph? Kita masih belum tahu. Di sini Saul mengenalkan kalau burung hantu yang menjadi ciri khas perpustakaan tersebut maka dinamakan sebagai Owl Library memiliki nama adalah Bibelot dan katanya sudah berumur ratusan tahun. Saul bilang kalau dia membesarkan semua buku yang masuk ke teritorinya. Dan Saul pun melanjutkan kalau Newsku atau si burung pembawa berita karena Elbaf tidak terafiliasi oleh pemerintah dunia, makanya berita-berita tidak ada sampai ke negeri ini. Tapi beberapa pelaut terkadang suka membawa surat kabar di tengah lautan dalam ukuran kecil yang nantinya dibawa ke perpustakaan ini untuk diubah menjadi raksasa. Ya benar, inilah salah satu kebingungan kita bagaimana ras raksasa Elbaf membaca surat kabar atau koran yang berukuran kecil banget jika dibandingkan dengan bentukan dari raksasanya yang ternyata ada suatu perpustakaan yang dapat membesarkan apapun dalam teritorinya. Yang ini juga menjadi alasan bagaimana Dory dan Brogy bisa tahu kalau Luffy ada di Egghead yang lagi-lagi karena semuanya diubah dulu ke ukuran raksasa hingga akhirnya dapat mereka baca. Dan itu menjawab kalau itu kemungkinan besar adalah buah iblis Ikui Kunomi yang dapat mengubah benda anorganik menjadi raksasa. Kemampuan yang sempurna untuk sebuah kerajaan raksasa ini. Ya karena yang ngomong Vegapunk harusnya kita pun percaya ya kalau itu adalah nama buah iblisnya. Tapi lagi-lagi kalau kemampuannya seperti itu, apakah dia bisa membesarkan banyak hal lainnya juga? Yang saya sendiri pun malah penasaran apakah jangan-jangan manusia pula bisa dibesarkan seperti itu walaupun Lilith berkata inorganic things, tetapi bukankah cukup mencurigakan? Terutama banyak sekali teori yang berkata kalau Usopp akan menjadi semacam raksasa yang tak apakah tahu-tahu dia akan makan buah iblis Hito-Hito yang membuatnya menjadi raksasa kah? Atau bahkan oleh kemampuan dari burung ini kita masih belum tahu. Ya kalau dari kata-kata Saul dikatakan terdapat teritori untuk mengubahnya menjadi besar yang kemungkinan kemampuan buah iblisnya mirip dengan Nagi-Nagi dari Corazon atau bahkan Ope-Ope dari Bebang Torao yang memiliki AOE atau radiusnya. Dimana terlihat Robin sedang duduk di sebuah buku yang bertuliskan History of yang kira-kira apa ya nama bukunya? Apakah Nika, Elbaf atau apa nih
sepertinya buku yang cukup menarik. Yang benar kan, biasanya ditulis dengan bahasa Latin untuk nama bukunya. Tapi sebelumnya untuk Bonnie dan Chopper ini sangat mencurigakan untuk tulisannya dalam bahasa apa. Chopper berkata kalau dia ingin buku medis dan Robin menjawab kalau dari O'Hara memang cuma sedikit buku tentang medis karena lebih fokus ke arkeolog dan sejarah. Namun Saul pun menjawab kita juga punya banyak buku medis dari tradisi Elbaf. Namun buku tersebut pada dasarnya adalah buku raksasa, jadi tidak akan mengecil kembali. Yang aduh, ini Chopper jadi bingung gimana cara bacanya. Dan kita berpindah ke tim Luffy yang bersama dengan Usopp, Nami, dan yang lain-lainnya. Mereka sedang bermain ayunan di mana Luffy, aduh bener-bener ini dia mainin ayunannya sangat-sangat ekstrim sekali karena bocil-bocil Elbaf pada ketakutan dan sampai nangis. Yang tentu saja udahnya Luffy dihajar oleh Nami. Dan bocah-bocah itu akhirnya berlari ke arah Gert karena mereka ketakutan. Di mana Luffy kesal sekali karena hey, memalukan sekali, mana ada seorang pejuang yang nangis seperti itu. Dan Sanji memarahi Luffy dengan bilang, hey sudahlah Luffy, bocah-bocah ini memang dibesarkan dengan cinta dan kebaikan, jadi wajar mereka seperti itu. Namun ketika dia sadar, bocah yang tadi nyamperin Gert, dia tersenyum ala Momono mesum yang bejir lagi-lagi enak banget di dada dari teteh Gert ini. Yang aduh, ternyata semua bocil sama saja karena bahkan di sini pun Sanji berkata, apakah ternyata ini masalah universal ya, dimana semua bocah memiliki perlakuan yang sama. Yang tentu saja sih, mau dari bocah kayak bahkan sampai kakek-kakek mah yang namanya cowoka pasti gitu-gitu aja. Luffy pun cukup kecewa dengan keadaan itu karena ya keduanya merasa bocah-bocah di sana bakal super kuat, namun kenyataannya malah seperti itu. Tetapi tiba-tiba muncul bocah lagi nih yang langsung berlari dan memukul Luffy dengan pedang kayunya. Yang benar bocah itu adalah Kolon yang kita lihat di bar sebelumnya. Ya benar, pedang kayu tersebut dengan mudah hancur ketika mengenai tubuh Luffy. Di mana momen ini persis seperti bagaimana Sanji yang sebelumnya dihajar oleh Queen dan pedangnya pun ikutan hancur. Dan dengan cepat Luffy pun langsung melompat dan menghajarnya menggunakan Gear Third Elepantogan. Bahkan dia menggunakan haki yang bejir ini menyerang seorang bocah. Namun ternyata Kolon dapat menghindari serangan Luffy tersebut yang wah ini gokil parah. Usopp marah, hey jangan berlebihan bodoh, itu hanyalah seorang bocah. Luffy menjawab lagi, aku bahkan tidak mengenainya. Dan dia melanjutkannya, si senang sekali untuk tahu kalau tidak semua bocah di sini adalah bocah lemah. Namun kata-kata itu malah diejek sama bocil-bocil cewek yang sebelumnya kita lihat di chapter lalu dengan bilang, hey Luffy, kata-katamu sangat kejam sekali, aku benci kekerasan. Kau juga Kolon sama-sama bocah barbar. Dan Kolon pun menjawab, dia juga membenci orang-orang lemah seperti kalian semua. Ya benar, Kolon berkata kepada Luffy, hey itu sangat-sangat keren sekali, aku tahu kau adalah seorang kaisar kan. Yang jangan lupa juga ya, sebelumnya bahkan Shanks berkata langsung kepada Kolon, jangan lupakan nama Luffy si topi jerami. Jadi wajar jika Kolon sangat senang sekali ketika langsung bertemu dengan Luffy tatap-tatapan seperti itu. Dan situ Replay pun datang dengan bilang, hey Kolon, jangan buat keributan, tetapi seranganmu tadi sangat mantap dengan memberikan efek jempol. Oh ya, sebelumnya banyak juga yang bilang nih kalau Replay ini cukup mirip dengan Valkyrie dari mitologi Nordik yang kalau dilihat memang sangat mirip sekali, apalagi dia juga termasuk wanita cantik yang sangat kuat. Jadi ia cocoklah menjadi sosok dari Valkyrie. Dimana Kolon pun jawab, mama, Matosan membuat semua makanan favoritmu, yang ternyata nama pemilik bar yang kita lihat bersama Kolon sebelumnya adalah Mato. Di sini Sanji pun sangat kaget dengan bilang, ternyata kau seorang ibu, Replay-chan. Setidaknya kau mengajari anakmu cara lama ya. Dan Luffy pun sepertinya merespon dengan bilang, bukankah setidaknya kau harus meminta maaf karena seranganmu yang tiba-tiba. Namun Kolon pun bercerita kalau ayahnya adalah manusia biasa. Dia mantan bajak laut dan dia tidak takut kepada siapapun, bahkan para pejuang di negeri Elbaf. Replay juga menambahkan, suamiku lebih muda dariku dan pernikahan kita bisa dibilang tidak formal karena perbedaan umur yang cukup jauh. Dan dia sendiri berkata, sangat aneh kalau harus dibuat resmi karena ya cuma akulah yang akan terus menua. Saya tentu saja bingung dong karena suaminya seorang manusia biasa yang kalian tanpa ngomong pun kita bukankah sudah saling sepikiran. Yang gak usah dipikirin dong kalian bejir. Oh iya, saya juga tahu nih apa yang ada di pikiran kalian. Pasti siapa ya kira-kira bapak dari Kolon? Apakah kalian semua berpikiran kalau orang ini adalah Jackie? Yang ini akan kita bahas nanti di sesi analisis. Next, Luffy dan yang lainnya pun sudah sampai ke Owl Library, di mana Robin berkata kalau dia ingin berbicara dengan Saul saja dan akan bertemu dengan yang lainnya setelah pesta makan-makan selesai. Saul pun melanjutkan kalau ketika mereka memulai pesta itu akan berlangsung terus selama 3 hari tanpa henti. Jadi kami akan punya waktu ngobrol yang cukup
cukup panjang. Dimana Chopper juga, Lilith, dan Bonnie memutuskan untuk tetap berada di perpustakaan. Lilith bahkan bilang kalau dia bakal berkeliling dan ingin menjadi warga tetap, alias dia butuh surat izin tinggal yang enak banget ya, mana dia punya hover yang dapat membuatnya terbang terus. Ya banyak juga yang bilang, bang kayaknya Lilith sama Bonnie tidak akan menjadi nakama nih kalau seperti itu, yang lagi-lagi ini pun sangat masuk akal sekali ya. Dimana sebelumnya Lilith berkata jika dia akan membangun lab baru untuk menghidupkan Stella, dan juga Bonnie menunggu untuk ayahnya dapat diperbaiki oleh Lilith. Yang lagi-lagi impian kita kedua orang ini yang sudah sangat cocok menjadi nakama sepertinya mungkin akan terkurungkan dalam beberapa waktu. Dimana Franky juga ikutan dengan bilang, di sini aku juga ingin lihat-lihat terutama seluruh negeri yang dibuat dari pohon Adam. Itu adalah pohon yang digunakan untuk kapal kita Thousand Sunny. Dimana selalu menjawab, ya memang ada beberapa pohon Adam di berbagai belahan dunia, tapi yang ada di sini umurnya tidak terkirakan. Yang ini pun menjawab juga nih beberapa kebingungan yang Oda sangat baik sekali menjelaskannya, yang lagi-lagi secara masuk akal. Karena Franky bisa mendapatkan dari black market yang kemungkinan tidak langsung dari Pulau Elbaf, tapi dari lokasi-lokasi lain yang kemungkinan Saul katakan tadi ada di beberapa daerah yang lain. Dan pada akhirnya Franky memutuskan mau lihat-lihat saja dan mempelajari hal itu dulu. Luffy tentu saja menjawab dengan sangat santai sekali, ya silakan, aku tidak akan khawatir karena aku sudah sangat lapar sekali, jadi aku akan pergi lebih dulu. Dimana Gert pun berkata, hey tunggu dulu, aku ada sesuatu buat kalian semua. Yang boom, benar nih, sisa kru yang belum dapat pakaian Elbaf akhirnya mendapatkan pakaian mereka semua. Yang mantap nih, ini juga yang paling saya suka dari serial One Piece dan Oda Sensei, dimana karakternya tidak dari awal hidup sampai nanti tamat itu doang, tapi banyak sekali kombinasi pakaian, dimana imajinasi Oda sangat luas sekali, dia bisa mengekspresikan apapun kepada karakternya, terutama dari sisi pakaiannya. Makanya buat kalian para wibu, masa pakaiannya itu doang kayak karakter di anime, dimana contoh One Piece lah, karakternya bahkan bisa keren-keren yang tidak tipikal ala wibu banget lah, yang aduh janganlah seperti itu juga. Dimana Gert sangat senang sekali karena semuanya sangat lucu dan menyukai pakaian tersebut yang bisa kalian sendiri bentukannya, wah ini mantap banget. Dimana Franky, Brook pakai logo tengkorak lagi dan Jinbe ada logo naga di perutnya, yang apa coba maksud yang Oda sampaikan dari hal ini? Yang bukankah kok kalian sadar logo tengkorak ini sangat mirip sekali kan dengan logo yang ada di Pangeran Loki? Dan bukankah jika kita melihat Jinbei itu mirip sekali dengan bentukan naga, tapi sebenarnya bukan ke bentukan naga, tetapi lebih ke Jormungandr jika kalian sadar. Yang apakah fix banget nih Loki memakan buah iblis Jormungandr yang wah ini wadaw banget kalau seperti itu. Dan mungkin buat para penonton setia di filmnya udah pernah nonton juga ya video Mega Teori kita yang membahas lebih dalam tentang Red Lion, Elbaf, dan juga Jormungandr ini, dimana gambar ini sangat familiar sekali dengan satu hal lain juga yang pernah kita lihat di awal serial One Piece. Ya benar, itu adalah pintu masuk Grand Line yang ada di Reverse Mountain yang kira-kira ada hubungan apa semua ini. Ya buat bahasan lengkapnya sudah saya bahas di satu video Mega Teori yang bisa kalian tonton karena tidak akan kita bahas di video review. Oh ya, di sini pun Gert menjawab, oh dia memang suka membuat baju-baju untuk manusia kecil sebagai ya have fun doang lah, yang ternyata baju-baju yang Chopper, Sanji lihat di diorama dulu itu semua adalah buatan Gert. Makanya mereka bingung kan, kok rinci banget, detail banget, yang sangat bagus sekali, yang bukan kayak ini juga kita pernah prediksikan dulu ketika awal kemunculan Sun God, dan kita menganalisis kalau sosok Sun God ini adalah seorang wanita karena dia bisa menjahit dengan sangat baik sekali, yang bukankah kalau masalah jahit menjahit pasti wanita ini lebih telaten lah dibandingkan pria, yang lagi-lagi ini sebenarnya bukan stereotip sih, tetapi ya rata-ratanya seperti itu. Yang ternyata terkonfirmasi juga di sini kalau baju-baju tersebut dibuat oleh Gertchan yang sangat mantap sekali. Dan kita berpindah ke Kastil Elbaf yang ternyata bernama Always Castle. Di situ terdapat dua penjaga yang bertanya, hey siapa kalian berdua? Ya buat ngelupa ini lanjutan dari chapter sebelumnya. Kita penjaga tidak bisa membiarkanmu berkeliaran bebas di daerah ini. Apakah kau adalah kru dari topi jerami? Apa yang kau inginkan di negeri ini? Yang wah ini keren banget ya, dimana sepertinya satu Elbaf tahu kalau Luffy dan yang lain-lainnya akan datang ke pulau. Mana wanita yang bersama Jackie palsu tersebut pun berkata kalau dia mencari orang yang bernama Loki, dimana penjaga tersebut pun menjawab, ya, apa kau ingin bertemu dengan Loki? Apa yang kalian mau dari sang kriminal itu? Negeri ini menderita kerusakan parah oleh dirinya. Dia adalah iblis yang membunuh raja kesayangan kita, King Har.
Geralt. Yang inilah juga menjadi alasan kenapa kastil ini bisa sekosong sekarang. Yang bisa kalian lihat sendiri dari kemarin di ruang tahta dan sekarang di dalamnya banyak sekali bekas-bekas kerusakan, entah akibat perang yang ada di Elbaf tersebut atau akibat Loki yang membunuh rajanya. Dimana wanita itu pun masih sangat bersikeras sekali untuk tahu dan bertanya apakah kau mau memberitahuku lokasinya ada di mana. Namun dijawab lagi oleh sang penjaga kalau kita tidak bisa memberitahu kalian hal itu karena akan ada kemungkinan dia menggunakan kalian untuk membiarkannya bebas yang. Oke, bukankah ini kata-kata yang cukup menarik? On the off chance he use you to escape, yang apakah mungkin ini juga semacam kemampuan yang dimiliki oleh Loki untuk bisa memanfaatkan orang lain agar dia dapat bebas. Makanya mungkin ini menjadi alasan kalau Loki diborgol sendirian di Underworld tanpa adanya penjagaan, dan alasan juga kenapa Luffy bisa semacam tergocek oleh kemampuan Loki ini. Yang apakah mungkin dia memiliki kemampuan menipu atau bahkan hipnotis atau apapun itu yang ada hubungan dengan sebutan Loki the God of Mischief dari Norse mitologi. Yang tadi apakah akan ada hubungan dengan Boymisia atau tidak, kita masih belum tahu. Yang akhirnya karena penjaga tidak akan memberitahu, akhirnya si wanita ini pun menembakkan sesuatu yang membuatnya merasakan kesakitan. Kita nggak tahu apa yang dilakukan karena cewek itu bilang lagi, ini akan terjadi kalau kau tidak nurut kepadaku, dan aku sebenarnya tidak bertanya apapun, tetapi itu semua adalah sebuah perintah. Ya, tipikal-tipikal kata-kata dari seorang Tenryubito yang menganggap dirinya adalah dewa dan orang lain hanyalah para serangga-serangga yang harus taat kepadanya. Oh ya, lagi-lagi buat kalian yang ganggu, Oda benar-benar menunjukkan pedang dari satu sosok yang sangat mirip Shanks ini, yang bukankah pedangnya sangat mirip sekali dengan Griffon dari Shanks dan pedang dari Vigarland Garling, yang emang udah kemungkinan 90% sih kemiripan jika dia adalah kembaran dari Babang Jackie. Nah, kita berpindah lagi nih dari daerah Elbaf awal tempat semua berkumpul, yaitu di daerah barat. Usopp dan Luffy benar-benar senang sekali karena impiannya sejak di East Brook sampean untuk ke negeri ini, dimana masing-masing berterima kasih kepada Luffy karena telah membantunya selama ini, dimulai dari Elbaf, Flurry dan Brogy, lalu Oimo dan Kasi, dan bahkan Hajrudin yang selaku anak raja. Definisi ini Luffy nolongin ras Elbaf yang orang-orangnya sangat penting semua. Oleh karena itu, kita semua selaku rakyat Elbaf sangat senang sekali atas kedatangan kalian, sang bajak laut besar, bahkan disebutnya sebagai The Great Pirate. Mereka pun berkata, Luffy, si topi jerami, salah satu Yonko, dan krunya yang membantu mengalahkan monster Kaido dan Big Mom di Wano Kuni. Liburan Nami bahkan sampai pusing sekali karena berisik sekali mendengar, yang wajar lah semuanya raksasa mereka ini orang-orang kecil. Dan mereka akhirnya merayakan pesta dengan berkata, jadi mari kita angkat gelas kita selaku perayaan persahabatan Camaraderie Cups yang menjadi judul dari chapter ini. Dan di halaman terakhir kita melihat Stanson, kru dari Hajrudin, baru datang menggunakan Svalar yang sama dengan sebelumnya, dan menariknya Luffy kenal dong dengan satu Elbaf ini. Ya, lagi-lagi buat kalian yang belum tahu, Stanson ini adalah raksasa yang kita lihat juga di Sabonis Archipelago yang pernah kita bahas lah di video terpisah, di mana dia adalah sosok yang bebas bersama dengan Relic saat kerusuhan terjadi ketika Luffy menghajar si bangsat Charlos di rumah pelelengan manusia. Di sini Stanson berkata, namaku adalah Stanson. Setelah Hajrudin memberitahuku jika kita berada di bawah benderamu, aku hanya berpikir jika ini semua adalah sebuah takdir yang memang sudah digariskan. Yang hebatnya, Luffy bisa ingat sosok ini padahal tampilannya sangat beda sekali dengan dahulu. Nah, namun tiba-tiba muncul sosok raksasa lain yang ternyata dia adalah Jarul, manusia tertua yang sebelumnya pernah kita bahas juga kan. Dia berusia 408 tahun. Dia adalah saudara dari Elder Jorul lagi yang terbunuh akibat Big Mom di flashbacknya 63 tahun yang lalu. Dan lihat guys, ini besarnya sangat gila sekali. Brogy yang notabene ukuran raksasa yang sudah cukup besar saja, dan ini Jarul mungkin bisa 2-3 kali besar dibandingkan Brogy yang, jujur sih reaksi saya ketika awal melihat Jarul ini persis seperti muka Luffy yang udah tampilkan di panel ini. Wah, ini benar-benar besar sekali. Tentunya dia menggunakan helm yang ada pedang tertancap. Bahkan Luffy pun bingung dengan bilang, hah kok bisa seperti itu? Jarul dengan santai menjawab, oh maksudmu adalah helm ini? Aku beruntung karena helm ini menyelamatkanku dari kematian. Tapi bukankah aneh banget dimana pedangnya itu nembus ke bagian belakangnya, yang jangan bilang Oda bakal mengeluarkan jokes bapak-bapak dari Jarul ini dengan menggunakan helmnya. Nah, kita masuk ke sesi analisis yang karena kemungkinan nanti ada cukup banyak yang bisa kita bahas dari satu chapter ini. Jadi kita akan fokus membahas ke siapa sih ayah dari
kolon. Dimana dikatakan jika ayah dari kolon ini adalah seorang bajak laut juga yang harusnya sangat kuat karena dikatakan tidak takut kepada pejuang Elbaf. Oke, mungkin pasti banyak prediksi kalian kalau itu adalah sosok dari Akagami Jeki kan, yang lagi-lagi sebelumnya juga kita lihat jika kolon bersama dengan Shanks di bar bagian bawah Elbaf. Yang mari kita coba lihat nih untuk timelinenya. Misal nih, Shanks sekarang dia berusia 39 tahun dan kira-kira berapa sih usia dari kolon? Yang memang sih kita masih belum tahu usia pastinya berapa, tetapi kalau dilihat dari ukuran usia segitu untuk ras Elbaf, terutama dengan mereka-mereka yang sekarang sudah dewasa lah, dimana Hajrudin saat ini berusia 81 tahun dan kita pernah melihatnya di flashback Big Mom 63 tahun yang lalu, berarti ketika Hajrudin di usia bocahnya adalah di 18 tahun, yang tadi bentukannya kemungkinan dia seumuran dengan kolon sekarang, yang mungkin kolon juga sekarang berusia 18 tahun. Nah, kalau Shanks adalah bapaknya, maka kolon lahir saat Shanks berusia 21 tahun yang rasanya masih sangat muda sekali ya. Nah, kalau jika seperti itu, siapakah opsi lain orang tua atau ayah dari kolon ini? Yang sebenarnya sangat banyak sekali sih yang memungkinkan untuk mengisi posisi ayahnya, dimana bahkan dikatakan mereka tidak menikah formal karena perbedaan batas usia manusia dan Elbaf yang sangat jauh. Dimana ada juga nih kalian yang komen, jangan-jangan bang, sosok yang Shanks datangi waktu pernikahan di cover story itu adalah pernikahan dari Replay. Yang wow, kalian jeli sekali ya bisa melihat jika itu adalah pernikahan yang kemungkinan adalah pernikahan ras raksasa. Yang sebenarnya untuk kali ini pun pernah kita bahas juga di video khusus Shanks sendiri yang kalian bisa sangat beli, itu sangat mantap sekali. Tetapi menurut saya tetap bukan Replay lah yang dimaksudkan dalam pernikahan tersebut, karena balik lagi pernikahan tersebut baru dimunculkan di masa-masa pre-time skip yang berarti masih sangat-sangat baru. Sedangkan tadi saya bilang kalau kolon kemungkinan besar sudah berusia 18 tahun, yang berarti nggak mungkin dong Shanks datang ke pernikahan ini. Oh ya, lagi-lagi di sini kita pakai logik yang ada aja ya, dimana punya anak setelah mereka menikah. Ya jangan kayak negeri Wakanda lah yang akhir-akhir ini malah banyak banget anakan dulu yang sebelum menikah yang bukankah katanya lagi banyak sekali tren living together yang astagfirullahaladzim, jangan sampai kalian lakukan ya para Gen Z. Lanjut, lalu siapakah opsi bapak dari kolon ini? Yang lagi-lagi sejujurnya kalau dari kolon yang cukup kuat bisa menghindari serangan Luffy yang bahkan dengan sangat cepat seperti itu, yang jika dilihat dari ibunya Replay, oke lah dia ini seorang pejuang dari Elbaf, tetapi pasti dia juga memiliki gen bapaknya yang notabene pasti sangat kuat juga, dimana sebenarnya opsi yang paling sangat memungkinkan adalah sosok yang berkali-kali Oda tease-kan kepada kita, yaitu The Silhouette Man yang sudah 2 kali Oda lihatkan kepada kita. Dia juga bahkan tahu kan jika Luffy bakal datang ke Pulau Elbaf sama seperti semua raksasa yang ada di Elbaf, yang kemungkinan jika memang dialah orang tua dari kolon ini. Ya balik lagi kalau pertanyaannya ke siapa orangnya, lagi-lagi ini semua masih teori di mana 2 orang yang sangat memungkinkan. Yang pertama sudah jelas jika itu adalah Shiki atau Kinji Shinoshiki, mantan kru dari bajak laut Rocks, dan yang kedua lagi-lagi dia adalah Skopper Gaban. Ya sebenarnya ada opsi ketiga sih, yaitu dia adalah Louis Arnold yang sebelumnya memberikan quotes menarik tentang Elbaf. Tapi bukankah yang menarik, Relic sendiri dia punya teman tapi mesra alias Shaki? Apakah mungkin kru raja bajak laut lain juga akan memiliki hal yang sama dengan ras Elbaf alias Replay? Bukan saya lah yang bilang Gaban, nanti kalian bisa ngebacotin lah bang, bosan banget bahasnya Gaban mulu. Tapi ya balik lagi, kira-kira kalau menurut kalian siapa sosok yang memungkinkan untuk menjadi orang tua atau ayah dari kolon? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, kita masuk ke pendapat saya tentang isi chapter untuk 1135 ini. Ya lagi-lagi sedikit kekecewaan lah, karena seperti biasa Oda untuk bahasan akhir tahun chapter itu akan memberikan hal yang sangat mantap dan sangat epic, tetapi kurang lebih 2 chapter terakhir dengan chapter sebelumnya ya bisa dibilang mid lah untuk kedua chapter tersebut. Jadi lagi-lagi akan saya kasih nilai 8,5 dari skala 10 saja, karena untuk chapter ini ya lebih ke arah persahabatan lah, tidak banyak hal yang cukup menarik Oda tampilkan di satu chapter ini. Tapi kira-kira kalau menurut kalian berapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Oh ya, lagi-lagi kali ini akan menjadi video review terakhir untuk One Piece di tahun 2024 ini. Saya selaku Mimin Devno mau mengucapkan selamat Nataru alias Natal dan Tahun Baru, terutama buat kalian-kalian yang merayakannya. Yang anjay kan pada liburan kemana nih akhir tahun yang sangat macet di mana-mana. Ya mungkin buat kalian para budak korporat mah, ya mungkin kalian bakal tetap kerja, ya lagi-lagi kerja sampai tipes lah, bukankah itu ciri khas
dari budak korporat. Karena bukankah tanggal 25 dan nanti tahun barunya di tengah minggu alias weekday bahkan hari Rabu yang wah ini susah banget kalau mau cuti atau mau libur. Jadi nikmati saja buat kalian para budak korpo. Atau mungkin buat kalian yang cuma sering ngomen misuh di kolom komentar di bawah, yang sudah jelas pasti itu adalah pengangguran yang tentu saja sangat gabut karena waktu kalian banyak banget digunakan untuk misu-misu. Ya daripada gabutnya misu-misunya cuma begitu-begitu doang yang biasa-biasa saja, mending kalian misunya menggunakan stiker-stiker aneh ini yang bisa digunakan untuk ngebacotin saya di kolom komentar. Dan buat kalian yang pingin langsung join membership seperti para Devil Fruit user, Haki user, dan Wheel of D yang bisa kalian lihat di layar. Dan udah nggak level juga kalau dipanjangin ngomongin para gabuters ini yang mungkin kalian malah nanti bakal seneng kalau dikasih atensi kayak gini. Nggak sudah dibilang SDM rendah, tetapi enggak ngaca juga yang pantas Om Deddy dan banyak influencer lainnya pada membahas keras hal tersebut karena ya banyak orang yang tidak sadar, makanya harus ditampar keras biar bisa sadar. Oh ya, mungkin dari tadi buat kalian cukup salvo dengan pakaian yang saya gunakan. Ini saya menggunakan kaos bertulisan Kozuki Passion and Determination, dimana belakangnya adalah lambang dari si ganteng kita Momono Mesumi yang bisa kalian lihat sendiri. Buat kalian yang pengen tag produknya nanti akan saya simpan juga di video ini ya. Jadi seperti biasa langsung saja beli ke Shopee kesayangan kalian. Nah oke lah, itu aja untuk video review kali ini. Buat kalian yang ingin mengisi masa liburnya dan menonton video Mega Teori dari Revilomi, bisa langsung buka saja playlistnya di sini. Yang ini sangat lengkap sekali, bahkan bisa bikin kalian mind blowing karena bahasanya sangat lengkap. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.